Halo, perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang kepuasan pelanggan. Nah, apa sih itu pengertian kepuasan? Menurut DJ Salim Saladin, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Nah, menurut Philip Kotler dan Levin Lenny Keller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Menurut Teji Pettono, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Maka secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa. Nah, mempunyai produk atau jasa yang terbaik, berkualitas merupakan incaran pelanggan. Nah, pengertian dari pelanggan tersendiri adalah pelanggan adalah seseorang, kelompok tertentu, instansi, lembaga, atau organisasi yang membeli, menerima, mengkonsumsi, atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan utama dari perusahaan komersial adalah untuk menarik pelanggan dan mendorongnya untuk membeli kembali membeli produk yang sama hingga akhirnya menjadi pelanggan setia. Di sisi lain, pelanggan juga sering dianggap sebagai sosok yang memiliki hubungan dengan penjual. Nah, jenis-jenis pelanggan itu yang pertama adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal ini adalah pelanggan kamu yang menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Bisa dikatakan pelanggan eksternal ini merupakan pelanggan akhir. Lalu, gimana sih cara kita mendapat kepercayaan dari pelanggan ini? Caranya mudah, kamu bisa membuat produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara itu mereka bisa memakai produk secara berkala karena mereka puas dengan produk yang kita tawarkan. Nah, yang kedua itu pelanggan internal. Sedangkan pelanggan internal adalah pelanggan yang asalnya dari lingkup dalam bisnis yang membeli produk atau jasa yang nantinya akan dijual kembali. Biasanya jenis pelanggan ini meliputi agen atau organisasi yang mendistribusikan produk atau jasa dan mempunyai kesepakatan kerjasama untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, pelanggan antar atau terakhir. Pelanggan antara adalah pelanggan yang bertindak sebagai perantara produk, biasanya bisa individu atau kelompok. Jenis ini hampir sama dengan pelanggan internal karena bukan menjadi pelanggan akhir dan yang membedakannya adalah pelanggan antara tidak berasal dari lingkup bisnis melainkan individu atau kelompok. Nah, apakah kepuasan merupakan tujuan dari akhir? Kepuasan merupakan dari luar dirinya maupun stimuli dari dalam dirinya. Seseorang akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan dari luar dirinya ataupun pencapaiannya di dalam dirinya sesuai dengan harapannya. Namun demikian, sesungguhnya kepuasan bukanlah tujuan akhir pelayanan birokrasi. Tujuan final dari semuanya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Jika kita memberikan pelayanan kepada para pelanggan, maka kedua belah pihak akan merasa bahagia. Jika kita sebagai pelayan masyarakat yang tidak bisa melakukannya dengan baik, maka sesungguhnya kita telah mengalami kegagalan. Nah, mengapa sih kepuasan merupakan hal terpenting? Dalam membangun sebuah usaha, hal yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Nah, dengan begitu, akan ada banyak pelanggan baru yang berdatangan mencari produk Anda. Nah,
ada faktor-faktor nih yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan fitness for use, yaitu kalau kita ingin produk dan jasa memenuhi fitness for use, terutama produk yang dibatasi oleh waktu seperti makanan, jasa, dan lain-lain ditentukan oleh kecukupan nilai produk dan tingkatan di mana produk aslinya sesuai dengan desainnya. Ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama itu availability atau ketersediaan produk, kedua reliability atau daya tahan atau kehandalan produk. Yang ketiga, maintainability, yaitu kemampuan pemeliharaan. Nah, atau serviceability atau repairability. Nah, yang selanjutnya itu ada productability atau manufacturability, yaitu kemampuan menghasilkan. Nah, dimensi mutu. 8 dimensi mutu yang perlu mendapat perhatian itu, yang pertama adalah penampilan atau performance, kedua gambaran atau keistimewaan atau features, yang ketiga ketahanan atau reliability, yang keempat kesesuaian atau conformance, yang kelima lama bertahan atau durability, yang keenam kemampuan pelayanan atau serviceability, yang ketujuh estetika atau estetik, yang kedelapan mutu yang dirasakan atau provided quality. Nah, dimensi kualitas jaminan itu adalah ada yang pertama kehandalan atau reliability. Kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dapat diandalkan dan akurat dalam waktu tertentu. Yang kedua, jaminan atau assurance. Kemampuan pekerja dalam pengetahuan, kesopanan, menyampaikan, dan kepercayaan diri. Nah, yang ketiga yaitu ada tampilan atau tangible. Nah, penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personel. Yang keempat itu empati atau empati. Yaitu adalah peduli, perhatian individual yang disediakan perusahaan kepada pelanggannya. Yang kelima, responsif atau tanggung jawab, kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan dengan cepat. Nah, di sini ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan yang bisa penyampaian jasa. Yang pertama itu kesenjangan tingkat harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pada kenyataannya, pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Nah, yang kedua itu kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala, manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja yang jelas. Nah, hal ini dapat terjadi karena 3 faktor yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kurangnya sumber daya, atau karena kelebihan permintaan. Nah, yang ketiga itu ada kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada beberapa penyebab terjadinya kesenjangan ini, misalnya karyawan kurang terlatih, beban kerja yang melampaui batas, ketidakmampuan memenuhi standar kerja, atau bahkan ketidakmauan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Yang keempat itu ada kesenjangan antara penyampaian jasa komunikasi eksternal. Kepentingan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Risiko perusahaan apabila janji tidak dipenuhi akan menyebabkan persepsi negatif terhadap kualitas jasa dan pelanggan. Nah, yang kelima itu kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau persepsi perusahaan dengan cara yang berbeda, atau apabila pelanggan keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Nah, di sini juga ada 4 metode yang dapat kita gunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama itu sistem keluhan dan saran organisasi yang berpusat pada pelanggan, mempermudah para pelanggannya memasukkan saran dan keluhan, misalnya melalui nomor telepon, bebas pulsa, dan melalui situs web atau email. Yang kedua, survei. Kepuasan pelanggan perusahaan yang tanggap mengukur kepuasan pelanggan secara langsung dengan melakukan survei secara berkala. Sambil mengumpulkan data pelanggan perusahaan tersebut juga perlu bertanya lagi guna 30 mengukur minat, membeli ulang, dan mengukur kecenderungan atau kesediaan merekomendasikan perusahaan dan merek ke orang lain. Yang ketiga itu go shopping perusahaan. Dapat membayar orang untuk berperan sebagai calon pembeli guna melaporkan titik kuat dan titik lemah yang dialami sewaktu membeli produk perusahaan dan pesaing. Go shopper ini
bahkan dapat menguji cara karyawan penjualan di perusahaan dalam menangani berbagai situasi. Contoh lain misalnya, para manajer perusahaan menelpon perusahaannya dan melihat bagaimana karyawannya menangani keluhan pelanggan melalui telepon. Nah, yang keempat, lost customer analysis. Analisis kehilangan pelanggan perusahaan harus menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau telah beralih ke pemasok lain guna mempelajari alasan berhenti atau beralih. Nah, di sini ada teknik pengukurannya. Yang pertama itu pengukuran lunak atau soft measures. Nah, pengukuran berdasarkan pada persepsian. Yang kedua itu pengukuran keras atau hard measures. Pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Nah, faktornya yang mempengaruhi persepsi itu yang pertama, kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal yang dirasakan oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan dan keinginan sangat besar, maka harapan-harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi pula. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang kedua itu pengalaman masa lalu terdahulu ketika mengkonsumsi produk dan layanan, baik dari perusahaan maupun pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman teman-teman. Cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan layanan perusahaan akan didapat oleh pelanggan. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran atau persepsi yang timbul dari image periklanan, pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.